Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sudah siap untuk belajar ya. Kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, yang akan kita bahas kali ini ada dua materi, yaitu tentang barisan aritmatika dan juga deret aritmatika. Ya, selanjutnya di sini kita bahas yang pertama itu tentang barisan aritmatika. Dari mulai pengertiannya, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku barisan yang berurutan nilainya selalu tetap atau sama. Jadi dia itu bisa penjumlahan, bisa juga pengurangan untuk di bedanya. Kemudian rumus-rumus pada barisan aritmatika ada 3. Yang pertama disebut dengan rumus suku ke N, yaitu lambangnya adalah UN. UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Di mana A ini adalah suku pertama, N itu ditanyakan dalam soal. Misalnya suku ke-20, berarti kita ganti di sini dengan 20. Lalu B adalah bedanya. Jadi jarak antara barisan bilangan tersebut. Kemudian untuk mencari beda bagaimana? Jadi bisa menggunakan rumus ini atau bisa juga menggunakan rumus U2 dikurang U1. Lalu rumus suku tengah seperti ini ya, tinggal dibagi 2. Jenis-jenis barisan aritmatika ada 2 macam, ada aritmatika naik dan aritmatika turun. Jadi kalau naik maksudnya adalah nilainya selalu bertambah besar, misalnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau turun berarti nilainya bertambah kecil, misalnya 10, 8, 6, 4, tapi bedanya harus tetap sama. Sekarang lanjut ke deret aritmatika. Bedanya apa dengan barisan aritmatika? Jelas ya, kalau barisan itu berupa kumpulan bilangan. Kalau misalnya deret itu berupa penjumlahan dari kumpulan bilangan tersebut. Misalnya di sini barisannya 2, 4, 6, dan seterusnya. Maka bentuk penjumlahannya adalah 2 tambah 4 tambah 6, dan seterusnya, itu disebut dengan deret aritmatika. Rumusnya adalah seperti ini, ada 2 macam rumusnya. Bisa kalian gunakan yang ini, bisa juga yang ini. Gitu ya. Jadi lambangnya adalah SN. N per 2 buka kurung A tambah U N. Atau ini yang lebih sering digunakan nih, belakangnya hampir sama dengan rumus barisan aritmatika, hanya beda di N per 2 dan 2-nya di sini. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah kali N kurang 1 dikali B. Sn adalah jumlah N suku pertama, N-nya adalah banyak suku, A-nya adalah suku pertamanya, misalnya di sini suku pertamanya tadi 2, berarti ganti dengan 2. Lalu B-nya adalah beda suku, misalnya beda dari 2 ke 4 adalah 2, 4 ke 6 adalah 2, berarti ganti di sini B-nya dengan 2. Lalu UN adalah suku terakhir, ini kalau kalian ingin menggunakan rumus yang ini. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Di sini Ibu pakai contoh soal cerita, karena sekarang itu harus banyak memecahkan masalah. Contoh soalnya di sini, setiap minggu Dina menyimpan uang di laci. Pada minggu pertama, Dina menyimpan Rp500, minggu kedua Rp700, minggu ketiga Rp900, minggu keempat Rp1.100. Begitu seterusnya, setiap minggu bertambah 200. Nah, yang ditanyakan, tentukan besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20 dan tentukan jumlah uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu. Kita lihat di sini. Yang ditanyakan besar uang pada minggu ke-20, berarti U20. Pakainya rumus apa? Rumus barisan aritmatika. Nah, di sini ada kata jumlah. Kalau ditanyakan ada kata jumlah, berarti pakai rumus deret aritmatika, berarti SN. Ini pakai UN, tadi apa rumusnya? A tambah N kurang 1 kali B. Lalu yang di bawahnya pakai rumus SN. N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Oke, simak ya penjelasannya.
sebagai berikut. Diketahui suku pertama kita sebut dengan A. Tadi pertama kan dia menyimpan Rp500. Kita ganti di sini A-nya sama dengan 500. Suku keduanya berarti 700. Suku ketiganya berarti 900. Suku keempatnya 1100. Berarti bedanya di sini dikasih tahu ya, setiap minggu bertambah 200. Berarti bedanya dari 500 ke 700 200. 700 ke 900 juga 200. 900 ke 1100 juga 200. Makanya bedanya di sini 200. Ya, sampai di sini paham. Kita jawablah yang ditanyakan. Berapa besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20? Sudah tadi kita jelaskan ya. Pakai rumus barisan aritmatika. Berarti UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Yang ditanyakan minggu ke-20 nih. Berarti U20 sama dengan A-nya kan 500 tadi suku pertama. Ganti di sini 500 ditambah N-nya adalah tadi 20. Ditulis 20 kurang 1. B-nya tadi 200. Tulis di sini 200. Nah, kalau seperti ini kerjakan dalam kurung terlebih dahulu. Kita kerjakan 20 kurang 1-nya dulu adalah 19. Lalu tulis ini seperti di atasnya. Nah, lalu kalau ada tambah sama kali, kerjakan kali terlebih dahulu. Berarti 19 dikali 200 dulu, hasilnya 3.800. Lalu 500 ditambah 3.800, maka 4.300. Jadi jumlah besar uang Dina pada minggu ke-20 adalah 4.300. Seperti itu ya. Nah, yang B, yang ditanyakan jumlah nih. Berarti pakai rumus SN. Ini ya rumusnya, N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Hampir sama seperti barisan, hanya bedanya di sininya nih. N per 2 sama 2-nya. Belakangnya sama. Jadi gampang menghafalnya. Kita ganti, karena ditanyakan tadi minggu ke-36, berarti N-nya kita ganti S36 sama dengan N per 2, berarti 36 dibagi 2. Buka kurung, 2 kali A, berarti 2 dikali 500. Ditambah N kurang 1, N-nya 36, berarti 36 dikurang 1 dikali B-nya tadi 200. Kerjakan dulu yang dibaginya, berarti 36 dibagi 2, 18. 2 dikali 500 berarti 1000. Ditambah 36 dikurang 1, 35 dikali 200 ya tetap. Lalu kerjakan dikali dulu. 18 buka kurung 1000 ditambah 35 kali 200 7000. Lalu kerjakan yang ditambah nih, 1000 ditambah 7000 adalah 8000, tinggal dikali. 18 dikali 8000 adalah 144.000. Berarti jumlah uang Dina pada minggu ke-36 adalah 144.000. Itu ya. Baik, kita lanjut ya. Sekarang tentang barisan dan deret geometri. Kalau tadi kita bahas tentang barisan dan deret aritmatika, sekarang barisan dan deret geometri. Nah, apa bedanya geometri dan aritmatika? Simak penjelasan Ibu ya, Nak. Nah, sekarang yang pertama barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Adalah barisan bilangan yang berbandingan setiap dua suku barisan yang berurutan nilainya selalu tetap atau sama. Sebenarnya kalau pengertian di sini sama saja dengan barisan aritmatika harus sama ya. Tapi bedanya kalau aritmatika itu kan dia itu makin menjumlahkan ya, misalnya makin besar atau makin kecil nilainya. Jadi misalnya tadi kan 1 lalu 3, 6 itu kan ditambah 2, tambah 2 makin besarnya itu penjumlahan kalau enggak pengurangan. Tapi kalau geometri dia itu perkalian atau pembagian. Maksudnya bagaimana? Misalnya 2 kali 2 kemudian
kemudian sebelahnya lagi misalnya 4, sebelahnya lagi misalnya 8, terus 16 dan seterusnya. Itu kan 2 ke 4 itu berarti kan kali 2 ya. Terus 4 ke 8 itu kali 2, terus 8 ke 16 itu kali 2. Jadi dia tuh bedanya seperti itu, perkalian atau pembagian. Kalau aritmatika tadi kan penjumlahan atau pengurangan, misalnya tambah 2 bedanya gitu ya. Nah di sini lanjut ke rumusnya. Rumusnya dia bedanya pakai R ya, A kali R pangkat N kurang 1. Kalau tadi aritmatika itu adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Kalau dia di sini adalah A kali R pangkat N kurang 1. Nah, dia pakainya rasio. Kalau tadi aritmatika pakainya beda atau B lambangnya, kalau dia pakainya rasio. Nah, rumusnya dia itu dibagi ya. Kalau tadi aritmatika itu dikurang, U2 kurang U1, dia dibagi. U2 dibagi U1 atau UN dibagi UN kurang 1. Rumus suku tengahnya adalah akar dari U1 dikali UN. Ini mohon maaf ya, ini harusnya barisan geometri tulisannya, bukan aritmatika ya, jangan terkecoh dengan yang di sini. Jadi Ibu bilang ini adalah barisan geometri. Nah, sekarang kita lanjut ke deret geometri. Nah, dia sama ya. Deret geometri berarti bentuknya penjumlahan. U1 tambah U2 tambah U3. Hanya bedanya dia itu penjumlahan atau pengurangan di bedanya. Nah, dia itu ada di sini ada 2 rumus deretnya. Ada deret turun, ada deret naik. Kalau nilainya misalnya makin besar ya, kayak tadi Ibu jelaskan, berarti itu adalah deret naik. Kalau misalnya nilainya makin kecil, berarti itu adalah deret turun. Nah, yang A ini adalah rumus untuk deret. Karena R kurang 1, berarti dia itu adalah deret turun. Jadi rumusnya pakai SN sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Untuk deret naik, bedanya hanya di bawahnya nih. Ini 1 kurang R, yang di sini R kurang 1. Gitu ya. Ini keterangannya, dapat kalian lihat di sini. Soal yang kedua itu tadi adalah berdasarkan pengamatan diketahui bahwa setiap bakteri berkembang biak menjadi 2 kali lipat dalam waktu 2 menit. Semula ada 50 sel bakteri untuk pengamatan. Nah, yang ditanyakan berapa banyak bakteri setelah 10 menit dan setelah berapa menit jumlah bakteri menjadi 25.600 sel. Ini adalah bentuk soal cerita tentang deret geometri. Kita simak untuk penjelasannya. Oke, kita mulai diketahui dulu ya. Semula A-nya itu adalah 50 sel, jadi suku pertamanya 50. Berkembang biak setiap 2 menit, itu disebut dengan R-nya, sama dengan 2 kali lipat. 2 kali lipatnya dari 50, terus 2 kali lipatnya dari 50 lagi, dan seterusnya. Yang ditanya, berapa banyak bakteri setelah 10 menit, dan setelah berapa menit jumlah bakteri menjadi 25.600. Sekarang kita cari dulu nih banyak sukunya atau N-nya. Tadi dia berkembang, ditanyakan berkembang banyak bakteri setelah 10 menit. Berarti kita pakai rumus N-nya di sini ya, 10 menit dibagi 2 menit. Jadi 5. Dari 10, 2 menitnya di sini ya. Nah, terus banyak bakteri. Berarti UN sama dengan A kali R pangkat N. Berarti U5 sama dengan 50 dikali 2 pangkat N-nya kan 5 tadi. Berarti
Berarti 50 dikali 32 hasilnya 1600. Jadi banyak bakteri setelah 10 menit adalah 1600. Lalu yang B-nya, menentukan waktu jumlah bakteri menjadi 25.600 sel. Banyak sukunya. Ya. Berarti UN sama dengan A kali R pangkat N. Tadi UN-nya berarti kan di sini jumlahnya udah ketahuan nih 25.600. Kita taruh di sini 25.600 sama dengan 50 kali 2 pangkat N. Kita belum tahu 2 pangkat N, kita taruh di depan di sini. 2 pangkat N sama dengan 25.600 dibagi 50 adalah 512. Berarti 2 pangkat N sama dengan ya, di sini 2 pangkat N sama dengan 512 di sini harusnya ya. Nah, kenapa di sini kita ubah menjadi 2 pangkat 9? 2 pangkat 9 itu adalah 512 agar sama di sini 2 pangkat N, di sini 2 pangkat 9. Jadi tinggal kita hapus di sini karena sama-sama 2. Jadi N-nya sama dengan 9. Berarti lama bakteri menjadi 25.600 adalah N dikali T. Tadi kan T-nya 2 menit, N-nya adalah 9, berarti 9 kali 2 menit sama dengan 18 menit. Itu ya caranya. Untuk soal cerita memang agak susah dalam pengaplikasiannya, menjawab soalnya, tapi kalian akan bisa jika kalian terus berlatih. Ya. Presentasi dari Ibu, semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti dan berguna untuk kalian ke depannya. Ya, untuk latihan soal silakan kalian simak di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, kalian bisa ke WhatsApp Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.